Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran 2022. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dengan adanya kenaikan BBM, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan antara lain PMK nomor 134-PMK.07-2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 500-4825-SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Tindak lanjut ketentuan tersebut telah dilakukan penyediaan anggaran belanja wajib antara lain bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, sektor transportasi serta perlindungan sosial yang dialokasikan pada OPD mengampu kegiatan dan juga dialokasikan pada belanja tidak terduga. Mencermati materi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, maka jawaban atau tanggapan atas pernyataan, saran, himbauan, dan kritik yang bersifat membangun disampaikan sebagai berikut. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Amanat Persatuan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra. Permasalahan kenaikan harga BBM berimplikasi pada daya beli masyarakat menurun dan kemiskinan meningkat. Mohon dijelaskan rancangan program atau kegiatan untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dan mengatasi kemiskinan. Sasaran calon penerima manfaat program dampak kenaikan BBM. Apakah program tersebut hanya sekedar mengurangi angka kemiskinan ataukah meningkatkan pendapatan orang miskin? Belanja wajib dan BTT untuk dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM. Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI, ini perubahan anggaran karena ada silpa. Silpanya sekitar kalau nggak salah 300-an dan itu kita manfaatkan. Utamanya untuk menutup kewajiban mandatori otonomi, ada kewajiban mandatori. Kewajiban mandatori begini, kesehatan itu dari APBD itu harus 10%, kemudian pendidikan 20%, lalu infrastruktur itu harus minimal 25%. Saat ini sebelum perubahan infrastruktur itu baru 17%. Kurang mandatori harus dipenuhi. Oleh sebab itu, kewajiban mandatori itu kita tutup utamanya di APBD, makanya fokus di infrastruktur. Untuk menutup kewajiban mandatori, jadi otonomi itu kan seperti kita diberi otonomi luas, tetapi ada rambu-rambunya. Tidak boleh APBD seenaknya dipakai 10%, harus untuk kesehatan, 20% untuk pendidikan, infrastruktur 25%, jadi kita hanya bisa menggunakan 45%. Oh ya, ini kan perubahan anggaran, jadi kita ada silpa, ya, silpanya kita sekitar tidak salah 300-an, ya. Dan itu kita manfaatkan, ya, utamanya untuk apa? Untuk menutup kewajiban mandatori kita, ya. Kita otonomi kita ini kan ada kewajiban mandatori. Kewajiban mandatorinya itu begini. Kesehatan itu dari APBD harus 10%, ya. Kemudian pendidikan 20%. Terus kemudian infrastruktur itu harus minimal 25%. Nah, saat ini sebelum perubahan infrastruktur itu baru 17. Kan kurang. Kewajiban mandatori itu harus dipenuhi. Terus itu ditutup oleh PAPBD ini. Oleh sebab itu, untuk kewajiban mandatori itu kita tutup utamanya di PAPBD ini, makanya fokusnya di infrastruktur, gitu ya, untuk menutup kewajiban mandatori. Ya, jadi kita ini otonomi itu kan seperti diculne tapi digonteli buntute. Gitu ya. Jadi artinya apa? Kita itu diberi otonomi luas, tetapi ada rambu-rambunya. Nggak boleh loh APBD seenaknya dipakai, 10% harus untuk kesehatan. Ya, 20% untuk pendidikan, infrastruktur untuk 25%. Jadi kita ini hanya bisa menggunakan 45%. Kan gitu. Ya, logikanya kan gitu. Ya, kebebasan fiskal kita dari PAD. Ketua DPRD Magetan Sujatno SEMM mengatakan, jadi pada malam hari ini agenda rapat paripurna mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah APBD perubahan tahun 2022. Jadi ini rangkaian kegiatan yang kemarin di paripurna sebelumnya, itu pandangan umum fraksi. Lalu pada malam ini jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tersebut. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini dijawab. Yang kemarin upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah
dan sempat ditanyakan oleh teman-teman fraksi, yaitu pengurangan tingkat pengangguran, lalu penurunan angka kemiskinan, lalu pertumbuhan ekonomi. Jadi, fokus untuk kegiatan di tahun 2022 khususnya di perubahan itu fokus 3 hal. Lalu yang kedua itu ada peningkatan anggaran untuk bansos antisipasi kenaikan BBM. Lalu belanja modal dalam rangka menciptakan 8 pekerjaan, sehingga ini harus kita dorong karena semuanya itu semata-mata diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Magetan. Dirasakan manfaatnya yang baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Ya baik, terima kasih teman-teman media. Jadi pada malam hari ini agenda rapat paripurna mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun 2022. Jadi ini rangkaian kegiatan yang kemarin di paripurna sebelumnya itu pandangan umum fraksi, lalu pada malam hari ini jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tersebut. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini dijawab, yang kemarin upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan sempat ditanyakan oleh teman-teman fraksi, yaitu pengurangan tingkat pengangguran, lalu penurunan angka kemiskinan, lalu pertumbuhan ekonomi. Jadi fokus untuk kegiatan di tahun 2022 khusus di perubahan itu fokus 3 hal itu. Lalu yang kedua itu ada peningkatan anggaran untuk bansos, antisipasi kenaikan BBM, lalu belanja modal dalam rangka untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ini harus kita dorong karena semuanya itu semata-mata diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Magetan, dirasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Ajeng Faris, Trans TV mengabarkan.